Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di semua? Insya Allah masih tetap semangat belajarnya, masih tetap full puasanya, masih tidak bolong sholatnya ya. Oke, nah hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita di bulan Ramadan ya. Tapi walaupun pertemuan terakhir, anak-anak Miss tidak boleh tidak belajar di rumah ya. Nanti persiapan ujiannya tetap harus dilakukan walaupun kita sudah tidak ada lagi pengiriman via video. Tapi Miss membuka layanan pertanyaan. Boleh anak-anak kirim ke Miss Nanda, nanti boleh WhatsApp Miss Nanda ya, minta tolong sama ayah bunda. Jika ada yang tidak tahu boleh ditanya kepada Miss Nanda. Oke ya. Nah hari ini kita mau belajar pelajaran agama. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bab ikhlas, tawadhu, dan mohon pertolongan. Nah, seharusnya kita kan masuk ke bab 9 tentang sikap bersyukur. Tapi Miss lewatkan untuk bab bersyukur karena insya Allah Miss paham, Miss tahu, insya Allah anak-anak Miss tahu tentang cara bersyukur. Anak-anak Miss tahu pasti tentang nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita memang selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dikasih nafas, mata kita masih bisa melihat, keluarga kita masih utuh, tidak ada yang terkena corona, tidak ada hal-hal yang menyakitkan kita tidak terluka, dan masih banyak hal yang harus kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masih dikasih rumah, tempat berteduh, masih ada tempat tidur yang layak. Bayangkan saudara-saudara kita banyak di luar sana muslimin muslimat yang tidak mendapatkan tempat tidur yang layak karena berada dalam situasi peperangan. Ada juga yang muslim kita yang tidak mampu untuk membeli rumah dan kasur. Makanya setiap hari kita harus bersyukur. Nah, hari ini Miss mau mereview, kita ulang-ulang lagi nih cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ada di bab berapa? Di bab 10. Nah, sudah pernah dengar ya kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang diceritakan bahwa parasnya itu sangat tampan. Jadi wajahnya itu sangat tampan. Nah, kita bercerita sekarang tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah seorang nabi yang ayahnya juga seorang nabi. Siapakah nama ayah Nabi Yusuf alaihissalam? Iya, nama ayahnya itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini dia jumlah saudaranya itu ada 11 bersaudara. Jadi ada 10 lagi saudaranya dengan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi 11 bersaudara. Nah, di antara kesemua anak dari Nabi Yakub alaihissalam yang 11 ini, Nabi Yusuf ini cukup disayang oleh ayahnya. Karena apa? Bukan karena dia tampan, tapi karena memang akhlaknya baik. Jadi di antara 11 anaknya ada 2 yang berakhlak baik, yaitu namanya Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin saudaranya. Nah, jadi kedua anak Nabi Yakub yang Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin ini memang sangat disayang oleh Nabi Yusuf, dan ternyata membuat kecemburuan pada abang-abangnya, yaitu pada saudara-saudaranya yang lain. Nah, ketika mereka melihat Nabi Yusuf dan Bunyamin, mereka iri, tapi lebih iri kepada Bunyamin karena waktu itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena posisinya Bunyamin waktu itu masih kecil. Nah, boleh buka ya sekalian di halaman 96. Nah, suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam ini bermimpi dan dia menceritakan kepada ayahnya. Apa mimpinya? Jadi Nabi Yusuf alaihissalam berkata seperti ini. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Nah, kemudian ayahnya jawab, hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, saudara-saudara Nabi
Nabi Yusuf ini makin hari makin dia beriri hati dan dia hasud. Jadi ternyata matahari itu diumpamakan adalah ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan bintang 11 diumpamakan anak-anaknya. Karena kebencian saudara Nabi Yusuf ketika mendengar hal tersebut, kemudian mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Nah, jadi karena mendengar hal tersebut, ternyata didengar ini sama saudara-saudaranya, mereka jadi murka, mereka jadi marah. Akhirnya mereka bersepakat, selain Bunyamin ya, mereka bersepakat untuk menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah tersebut. Nah, saudara-saudaranya itu setuju atas usulan Yahuda. Jadi nama salah satu saudara Nabi Yusuf itu adalah Yahuda. Yahuda inilah yang memunculkan ide untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mengatur strategi. Mereka bilang sama ayahnya mau mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain di hutan. Nah, lalu mereka pergi dengan izin ayahnya. Tapi ayahnya ternyata khawatir, tapi tetap diizinkan. Nah, ketika sampai di hutan, baju Nabi Yusuf dibuka, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu bajunya itu dilumuri oleh darah hewan. Nah, apa tujuannya bajunya itu dilumuri oleh darah hewan? Nah, jadi tujuannya nanti ketika sampai di rumah dikatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah dimakan oleh binatang buas. Jahat ya, jahat, itu tidak boleh dicontoh. Itu adalah perbuatan yang jahat luar biasa. Apalagi sama saudara sendiri, sama orang aja nggak boleh, gimana lagi sama saudara sendiri. Nah, jadi Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah kalau ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi cobaan yang dialami Nabi Yusuf ini, dia berada di sumur selama 3 hari. Lalu ada kelompok pedagang yang melewati sumur tersebut. Mereka bermaksud ingin mengambil air. Nah, kemudian ketika dimasukkan timba ke dalam, Nabi Yusuf naik ke timba tersebut. Lalu Nabi Yusuf dibawa pedagang tersebut ke Mesir. Nah, dulu kan masih zaman perbudakan. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Sampai di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh yang namanya Khidfirul Aziz. Nah, dia memerintahkan istrinya supaya Yusuf ini dimuliakan dan dihormati, jadi tidak dijadikan budak. Nah, Nabi Yusuf ini tinggal serumah dengan Khidfirul Aziz dan istrinya yang namanya Siti Zulaikha. Nah, jadi Nabi Yusuf adalah salah satu anak laki-laki yang tampan rupa. Dia melihat ketampanan Yusuf, ternyata Siti Zulaikha tergoda. Dia dirasuki setan untuk mau berbuat maksiat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada saat itu suami Zulaikha tidak di rumah. Jadi kesempatan itu digunakan oleh Siti Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pintunya dikunci rapat-rapat. Kemudian Siti Zulaikha memanggil Nabi Yusuf ke dalam kamarnya. Kemudian Nabi Yusuf digoda, akan tetapi Allah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam dari sifat yang buruk. Nabi Yusuf sama sekali tidak tergoda dengan rayuan dari Siti Zulaikha tersebut. Nah, jadi ketika akhirnya mereka jadi berdebat, pada saat pertengkaran itu pulanglah suaminya Siti Zulaikha dan melihat kejadian tersebut, dan langsung Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Nabi Yusuf yang telah menggodanya. Nah, pada saat pertengkaran tersebut ada seorang bayi dalam gendongan yang menyaksikan kejadian tersebut. Atas kuasa Allah, bayi tersebut bisa bicara dan mengatakan, "Hai Khidfirul Aziz, lihatlah Yusuf itu. Jika baju Yusuf sobek di bagian belakang, maka yang benar adalah Yusuf dan Zulaikha yang salah. Sebaliknya, jika baju yang sobek di depan, maka yang benar Zulaikha dan Yusuf yang salah." Faktanya ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, baju yang robeknya itu ada di bagian belakang. Berarti yang salah itu adalah Siti Zulaikha. Lalu Khidfirul Aziz takut kepada Nabi Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, perkara ini jangan engkau sebarluaskan, nanti aku malu." Nah, Khidfirul Aziz berkata kepada istrinya, "Hai Zulaikha, mintalah ampun atas dosa-dosamu, sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat dosa." Akhirnya Allah tadi mengutus seorang bayi untuk menjelaskan perkara yang terjadi.
Maha benar Allah kan, Allah itu hebat, makanya kita harus selalu memohon pertolongan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sifat yang kita teladani dari Nabi Yusuf? Ada lagi nih ceritanya tentang Nabi Yusuf ketika sedang paceklik di banyak negara-negara yang kekurangan makanan, kekurangan minuman, sehingga mereka harus keluar mencari makanan ke tempat lain. Nah, di negara Nabi Yakub alaihissalam ternyata mengalami hal yang sama. Negara yang tidak mengalami tersebut hanya negara Mesir yang dipimpin oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf mengutus 10 anaknya untuk bertemu dengan pemimpin dari Mesir supaya mereka mendapatkan sedikit bantuan agar bisa mendapatkan makanan. Nah, sampai mana tadi? Kita sambung lagi. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam mengutus ke 10 anaknya untuk menuju ke Mesir untuk meminta bantuan kepada pemimpin Mesir supaya mendapat sedikit makanan untuk dibawa ke negaranya. Nah, ketika mereka sudah sampai di negeri Mesir, mereka menemui pejabat yang mengurusi bahan makanan. Padahal pejabat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak lupa kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya lupa terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu saudara-saudaranya tersebut ditanya oleh Nabi Yusuf dan mereka bercerita, kami berjumlah 10 bersaudara seibu dan sebapak. Kami mempunyai 2 saudara lagi sebapak dan lain ibu yang bernama Yusuf dan yang muda bernama Bunyamin. Tetapi Yusuf telah meninggal dimakan singa. Mereka menipu. Kemudian setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menaruh dendam karena memang Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang berakhlak mulia, begitu menyayangi saudara-saudaranya dengan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudaranya yang tertimpa kekurangan makanan. Nah, ketika ke-10 orang saudara tersebut sudah mendapatkan bahan makanan, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, besok kalian boleh kembali lagi ke sini asal kalian membawa saudaramu yang kecil itu yang bernama Bunyamin. Jika engkau tidak membawanya, kalian tidak akan dilayani. Begitu kata Nabi Yusuf. Itu adalah alasan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ingin bertemu dengan adiknya yang baik hati yang bernama Bunyamin. Nah, setelah mereka sampai di rumah, mereka bercerita kepada ayahnya, kami tidak menemui sang raja. Katanya, besok kalau mau ke negeri Mesir hendak membeli bahan makanan, disuruh bawa Bunyamin katanya. Kalau tidak bawa, mereka tidak dilayani. Di samping sikap kedermawanan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau juga selalu berdakwah dengan cara memberi nasihat. Nah, akhirnya bahkan ketika pernah suatu kali dipenjarakan oleh Khidrul Aziz, beliau tetap menyerukan dakwah dan memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya di penjara supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhirnya dengan hal tersebut akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menemui Bunyamin. Nah, masih panjang, banyak sekali cerita tentang nabi-nabi kita yang harus anak-anak mis ketahui. Karena dengan mengetahui sejarah kita akan tahu bagaimana sebenarnya peradaban Islam masa dulu, sehingga kita bisa membangkitkan Islam pada masa kini. Jadi anak-anak mis, jangan malas-malas untuk mengetahui tentang sejarah Islam, karena insya Allah sejarah Islam yang akan menggebrak kita untuk membuat sesuatu yang lebih untuk kemajuan Islam kita sendiri. Nah, itu alhamdulillah sudah habis tentang pembahasan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi tentang Nabi Syu'aib yang kita sudah bahas kemarin. Apa ya kita bahas kemarin? Nabi Syu'aib itu orang Madian, dia diutuskan di tengah-tengah orang yang tidak adil dalam timbangan. Nah, jadi Nabi Syu'aib ini diutus Allah untuk bisa mendakwahi orang-orang supaya lebih adil dalam berjualan. Bisa baca lagi tentang kisah siapa lagi? Ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang keteladanannya. Ketika Allah bermimpi untuk menyuruh menyembelih anaknya, dia tanpa ragu menceritakan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam juga
tanpa ragu meminta ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun ternyata ada rencana lain di sisi Allah Subhanahu wa taala agar menukar Nabi Ismail tadi dengan seekor kambing domba ya waktu itu. Nah, jadi banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang harus anak-anak bisa baca. Kemarin juga yang terakhir kita bahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi silahkan dibaca-baca buku lagi karena kita akan mulai ujiannya dari bab 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 6 bab ya. Nah, jadi anak-anak siapkan persiapannya di rumah, baca-baca lagi. Insya Allah semua yang anak-anak pelajari, kalau memang belajar, insya Allah akan bisa menjawab soalnya nanti ketika kita ujian. Jadi tetap semangat belajar, tetap terus optimis bisa menjawab soal, tetap belajar dengan ikhlas, hati yang bersih, hati yang murni, supaya nanti masuknya juga mudah. Nah, alhamdulillah kita akhiri dulu kelas hari ini untuk pembelajaran di hari terakhir Ramadan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali di sekolah setelah Idul Fitri. Kita doakan semoga bumi ini segera membaik, semoga corona lekas pergi. Baik ya. Oke anak-anak nih, tetap semangat puasanya, sholatnya jangan lupa, zikirnya jangan lupa, tilawahnya jangan lupa, berbakti pada orang tua jangan lupa, dan belajar jangan lupa. Baik ya, Miss akhiri dulu hari ini dengan membaca doa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.